Ya, halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada video kali ini saya mau bahas sebuah emiten yang sudah pernah dibahas sebelumnya tapi diminta lagi sama itu saham TSPC ya, Tempo Scan Pacific. Disclaimer dulu by the way, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli ya. Ini hanya saya menyampaikan pendapat, pandangan ataupun informasi yang saya tahu terkait saham yang sedang dibahas. Oke? By the way, kalau teman-teman mau dukung channel ini bisa via Saweria ya, bisa dengan cara melakukan scan di kolom di pojok kanan bawah layar ya di sini, atau bisa lewat link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai ya. Cara daily time frame kemarin tuh pergerakannya masih positif ya, masih ada di EMA di atas EMA 55-nya ya, terakhir kita bahas tuh. Nah, tapi sekarang pergerakannya itu udah menembus area EMA 55-nya ya. Nah, ini menandakan bahwa ada pertanda ini pergerakannya ada potensi untuk berubah arahnya. Nah, di sini juga sebenarnya saya kemarin tuh tidak terlalu memperhatikan terkait divergence-nya ya. Ternyata kalau dilihat di sini, teman-teman bisa lihat di area ini ya, ini gitu. Ini kan tingginya sama gitu, cuman secara MACD atau RSI itu kalau dilihat ternyata itu ada divergence-nya. Nah, ini bisa menandakan bahwa pergerakan dari saham tersebut itu kekuatannya sudah berbeda ya, atau melemah. Jadi bilang kayak gitu. Sehingga pergerakannya terkoreksi dengan cukup tajam. Dan kalau bisa dilihat di sini trennya itu sudah terpatahkan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ngikutin trading plan sebelumnya, kayaknya harusnya udah cut loss ya. Tuh. Jadi kan saya bilang ada ya coba entry di area sekitar 2800, di mana untuk area cut loss-nya itu ada di 2750-an. Tuh, 2760 atau 2750 lah di sini ya. Tapi ya gitulah trading ya. Gak mungkin menang terus, pasti ada kalahnya. Dan yang penting saat kalah kita tuh kalahnya sedikit, saat menang kita menangnya. Itu yang penting dalam trading ya. Jadi teman-teman harus bisa memanage money managementnya, meminimalisir resiko, memaksimalkan profit. Nah itu ya inti dari trading. Oke, itu yang harus dikedepankan. Jangan ngelihatnya profit terus, tapi resiko juga harus dilihat. Oke, nah ini kita lihat ya. Pergerakannya berarti untuk sekarang udah masuki area yang cukup menarik juga menurut saya sih. Jadi pergerakan itu dari tanggal berapa ini ya? Dari tanggal 14 kemarin itu bentuknya jarum semua. Ini juga saya kurang tahu ini pertanda apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi yang pasti pergerakannya udah menurun. Terus di sini ada area yang menarik yang bisa diperhatikan, yang berpotensi bisa jadi area support setelahnya ya. Setelah pergerakannya ke bawah ini. Nah, gitu. Jadi ini ada divergence. Terus kalau misalnya teman-teman pakai harga, maksudnya mengikut sertakan jarum gitu ya, atau yang disebut wick ini ke dalam perhitungan divergence-nya. Nah ini kelihatan banget nih divergence-nya. Ini beda banget gitu. Nah, jadi kalau setelah ada divergence seperti itu, bakal ada kemungkinan koreksi kan ya. Kemungkinan koreksinya kemana? Ke area support sebelumnya. Itu ada di area sekitar 2720 atau 2700 lah ya. Kita lempengin aja karena ada area psikologis di situ. Sampai ke area 2740-an atau 2750 di situ. Nah, terus area support yang berikutnya itu ada di area setelahnya ya ini. Nah, ada di area 2680. Tuh. Karena di situ area yang disentuh sebelum pergerakannya itu bergerak ke atas. Oke, setelah dia menyentuh area support itu biasanya terjadi pantulan ya, yang dimana dia menuju ke area target setelahnya. Ya syukur-syukur kalau misalkan setelah masuk ke area supportnya ini dia bisa bergerak ke atas lagi ya, ke area 3200-an. Tapi untuk masuknya caranya teman-teman itu ya jangan langsung all in kalau kondisinya kayak gini ya. Jadi ya bertahap, mungkin kita sebagian dulu di area 2700-an gitu, terus kalau misalnya dia bergerak ke bawah bisa di 2600-an gitu mulai dicicil. Ya, area cut loss-nya mungkin di agak bawah sini ya, di area 2600 ke bawah 2590, karena
Ini ada area yang cukup besar tuh. Mana area ini sebenarnya masih dari bagian apa istilahnya? Dari bagian pergerakan sahamnya lah. Jadi kalau misalnya udah lewat dari situ, kan dia udah lewat dari candle yang ini nih, yang terakhir nih, ya. Oke, itu secara technical analisis ya. Untuk broker summary-nya kita bahas. Jadi secara broker summary per hari ini, bukan per hari ini, pada hari ini tanggal 27 Januari 2026. Sorry. Itu tuh TP melakukan akumulasi. Yang dimana ternyata kalau dilihat last 1 year, ternyata yang memiliki banyak akumulasi dalam 1 tahun terakhir itu adalah TP ya, dengan average di 2400-an. Nah, kalau dilihat selama 7 hari ke belakang, atau kita mulai dari tanggal 14 lah ya, dari penurunannya, ternyata TP sudah mengakumulasi juga gitu. Dari dengan jumlah average di 2800. Nah, sedangkan sekarang kan harganya udah 2780 ya. Itu sebenarnya di bawah dari average-nya dia per 14 Januari kemarin. Apakah akan diangkat lagi? Wah, saya nggak tahu juga ya. Tergantung dia mau ngangkat atau enggak. Tapi yang pasti bisa ditunggu di area support teman-teman ya. Jadi mohon bersabar aja. Kalau misalkan nggak dikasih, ya ada saham yang lain. Jadi saham nggak cuma satu, masih ada banyak di bursa saham Indonesia. Ada 900 lebih. Oke, dari broker summary itu ya. Jadi TP akum, dan ya itu aja sih informasi yang saya tahu ya. Kalau secara historical data, nah ini yang kurang bagus sebenarnya. Dia dari tanggal 12 Januari kemarin tuh asing tuh udah outflow agak lumayan kenceng ya. Terakhir tuh yang paling gede di tanggal 21 Januari itu sekitar 1,1 M itu, dan rata-rata outflow-nya itu bisa sampai angka 600-700 ya kalau dilihat di sini ya. Ya dimana kalau ada outflow itu dan belum ada inflow, ya itu kabar buruk buat emiten ya. Walaupun waktu pergerakannya ada outflow itu ya mungkin ada bisa kenaikan gitu, tapi kurang signifikan juga gitu ya. Saat ada inflow gitu, nah kenaikan sahamnya bisa terdorong cukup signifikan lah gitu. Nah kayak gini kan, inflow masuk net foreign tuh, nah dia masuk naik jadi 6% gitu. Jadi kalau menurut saya sih untuk saham ini bisa dipantau dulu aja sih sampai ke area supportnya, dimana nanti mulai ada akumulasi asing lagi gitu. Kalau misalkan akumulasi asingnya sudah bagus, nah terus dari area teknikalnya gitu terlihat bahwa dia ada di area yang cukup menarik, misalkan di area support atau mungkin dekat-dekat support gitu, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan entry, untuk melakukan trading. Jangan lupa diatur manajemen risikonya ya. Oke, kesimpulannya secara TA ya, udah lewat dari EMA 55-nya ya. Nah, ini ada potensi untuk pergerakannya jadi downtrend, apalagi kalau misalkan dia nembus di area support yang paling terakhir nih, di area 2600-an. Karena setelah itu nggak ada yang nangkep lagi nih supportnya. Paling deket yaitu supportnya ada di 2400. Itu pun sebenarnya area 2400 itu tuh deket dengan area akumulasi TP ya. Tuh kan bener, TP di 1 tahun terakhir ke belakang. Jadi ya kalau misalkan memang teman-teman mau ikut coba cicil TPSC di sini gitu ya, area 2700 dan 2600, kalau misalkan dia pergerakannya udah lewat dari 2600 lah katakan, ini cut loss dulu gitu, tungguin di area bawah gitu, supaya nanti average-nya mendekati dari sang akumulator utama lah gitu ya. Oke, tadi udah ya secara TA gitu, secara broker summary juga udah dibahas, ada TP yang akumulasi selama beberapa hari belakang. Oke, untuk teman-teman yang suka dengan video ini atau pengen memberikan dukungan, bisa like, share, dan ini ya subscribe ya ke channel Raga Trade Story, atau teman-teman bisa memberikan dukungan langsung via Saweria itu dengan cara scan barcode yang ada di pojok kanan bawah atau via link yang ada di deskripsi ya. Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam melakukan trading di bursa saham Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.
Bye bye.